Lihatlah, semua ikan di danau ini terbang ke langit tiba-tiba. Tanpa alasan. Tapi kejadian berikutnya lebih aneh juga. 的是接踵而来。 Nicole sangat ketakutan. Dia belum mengemudi perahu kembali, tiba-tiba angin kencang meniup. Nicola bertanya anaknya apakah hal ini yang dia lakukan. Tapi meskipun Dion sudah berusaha untuk mengontrol semuanya, angin dan badai ini tetap meniup. Angin terlalu kencang sampai menjatuhkan sepohon beringin. Permukaan danau sedang tenang sekarang mulai berombak. Tiba-tiba cabang pohon terbang ke arah Dion dan menjatuhkan dia ke danau. Saat ini, badai baru berhenti. Nicole melompat ke bawah danau untuk menyelamatkan anaknya. Malam hari itu, hal yang lebih aneh terjadi. Nicole mendengar suara anaknya yang sedang berteriak, jadi dia keluar. Adegan di depan membuat dia mau pingsan. Hantu-hantu sedang terbang di lingkungan udara. Tapi Dion masih bermain dengan senang. Tiba-tiba, suaminya Mark yang sudah lama meninggal muncul. Dia menyuruh Nicole untuk membawa anaknya pergi keluar tempat ini. Lalu dia hilang. Nicole sangat khawatir. Kenapa dia muncul saat ini? Apa yang sudah terjadi? Rasa cinta muncul. Nicole melihat kembali semua benda dari suaminya. Mark adalah orang yang meneliti kekuatan supranatural. Karena menyelamatkan seorang wanita dalam bencana, Mark sudah kehilangan di danau. Nicole tidak sengaja menemukan sebuah kertas di kantong baju Mark. Di dalamnya ada nomor HP dan alamat. Saat makan pagi, Dion tidak sengaja membuat susu menumpah di meja. Tanpa diduga, susu itu terbang di udara. Saat Nicole datang, susu itu tetap di meja lagi. Di perjalanan ke sekolah, Dion berbicara sama ibunya bahwa dia tahu trik sulap ini. Membuat benda terbang. Nicole pikir anaknya bercanda jadi dia tidak peduli. Di sekolah, Dion berbicara dengan temannya tentang kekuatannya. Tapi tidak ada siapa yang percaya. Teman-teman itu tidak mau bermain sama Dion karena tubuh Dion kecil. Untuk berteman dengan mereka, Dion coba bermain skateboard. Tanpa diduga, teman-teman itu sangat terheran. Malam ini, di rumah, Dion terus bilang dia berkekuatan. Nicole menyuruh anak coba menunjukkannya. Ternyata permainan itu memang terbang. Benda-benda di rumah juga terbang. 随着东西越飘越， Nicole terburu-buru bilang Dion berhenti. Tapi Dion tidak bisa mengontrol kekuatan dia. Benda-benda terbang di sekeliling mereka semakin cepat. Bahkan membuat pundak Nicole terluka. 这一顿猛如虎的 Pertunjukan ini menakutkan Nicole. Setelah melewati banyak hal yang aneh, Nicole memutuskan menelpon ke nomor itu. Tapi tidak ada yang mengangkat. Tepat waktu itu, polisi ke rumah Nicole. Polisi bertanya karena gadis tetangga Nicole sudah hilang. Nicole ingat kembali, itulah saat Dion menunjukkan kekuatannya. Apakah hal ini terkait sama kekuatan anak dia? Inilah tupai yang ajaib. Tupai ini bermain lalu menanjak ke pohon. Dion mengejar tupai ini. Jadinya, Nicole mendengar suara anaknya. Saat berbalik dia memang ketakutan. Nicole bergegas menghibur anak yang terkena penyakit asma. Lalu Nicole membawa tangga untuk membawa anak turun. Lalu Nicole membawa Dion ke rumah sakit kakaknya untuk memeriksa. Tapi hasilnya biasa. Nicole bercerita dengan kakaknya tentang kejadian terakhir ini. Akan tetapi kakak ini tidak percaya. Kakak bilang mungkin Nicole ditekankan besar jadi pikir banyak. Tapi kemudian, Dion terus membuat kekuatannya. Ketika Nicole membawa Dion ke tempat membeli obat asma. Dion mau makan permen tapi ibunya tidak setuju. Dengan begitu, permen-permen terbang. Pegawai toko melihat hal itu jadi sudah bergegas mengejar. Mereka berdua juga ketakutan jadi sudah berlari. Kemudian, Nicole mengikuti wawancara untuk mencari pekerjaan. Tapi Nicole tidak bisa berhenti khawatir tentang anaknya, jadi dia selalu menatap anak. Sebelum wawancara berakhir, Dion sudah menyebabkan urusan lagi. Dion duduk di kursi lalu berputar. Nicole harus meninggalkan wawancara untuk menghentikan anaknya. Jadi dia tidak lolos. Kakak Nicole minta temannya untuk mengunjungi Nicole. Pat adalah teman dekat Mark. Juga mantan rekan dia. Pat sering peduli dan merawat Nicole. Saat ini, Dion melihat boneka terjatuh di jalan. Tiba-tiba, Dion bergerak sampai jalan. Nicole sangat terkejut. Pada waktu itu, ada mobil yang berkecepatan tinggi melewat. Malam itu, Nicole menceritakan semua kejadian yang terakhir ini untuk Pat. Tapi Pat merasa sangat biasa. Pat mau melihat kekuatan Dion. Oleh itu, Dion terus berpikir untuk menerbangkan permainan.
Pesawat permainan di kamar terbang di udara, tampaknya pesawat yang sebenarnya. Pat sangat penasaran. Setelah Dion tidur, mereka berdua berbicara tentang cara mengontrol kekuatan itu. Karena kalau tidak bisa mengontrolnya, pasti akan membahayakan. Pat menyarankan Nicola untuk ikut belajar Thor. Memakai suatu benda seperti palu untuk menunjukkan kekuatan. Jadi Nicole memberikan anaknya jam tangan Mark. Benda ini seperti benda melindungi Dion. Masa lalu, ketika dalam kondisi bahaya, Mark hanya perlu menyentuh jam ini lalu bisa tenang kembali. Jadi saat yang mau kehilangan kontrol, Dion bisa ikut menyentuh jam ini. Tapi, saat di kelas, Dion masih hadapi hal yang tidak bisa diperkirakan. Si temannya sudah menipu Dion untuk mengambil jam ini. Dion marah, makanya Dion memakai pikiran untuk menerbangkan teman itu ke dinding. Kepala sekolah menyaksikan semuanya, jadi sudah menghukum Dion berdiri di kelas. Suatu hari, Nicole menerima telepon dari nomor telepon yang ajaib itu. Berjanji bertemu dengan Nicole di hutan yang tidak ada orang pun. Nicole segera menolak. Tapi orang itu bilang cerita tentang suami yang telah meninggal. Jadi Nicole sudah ke hutan itu, tapi tidak ada siapa. Saat itu, ada wanita yang tiba-tiba muncul. Setelah berbicara, ternyata wanita ini adalah wanita yang diselamatkan oleh Mark. Mereka mengenal di Iceland. Dan sudah melihat fenomena yang ajaib. Semua orang di sana mulai milik kekuatan supranatural masing-masing. Kekuatan dia adalah menyembunyikan butuh. Kekuatan Mark jauh lebih spesial. Nicole sudah paham, kekuatan Dion diturunkan dari ayahnya. Nicole berbicara bahwa dia sudah ketemu roh Mark. Wanita ini sepertinya ketakutan. Dia bilang orang yang mau membunuh dia sedang datang. Lalu wanita ini dengan cepat hilang, tinggalkan Nicole sendiri. Setelah pulang, Nicole menerima sebuah video dari wanita itu. Dalamnya ada petir-petir tapi bentuknya sangat mirip dengan bentuk orang. Dion melihat ekor rubah ini terluka jadi Dion tutup mata. Terus-menerus membisik. Kedua tangannya mengeluarkan cahaya yang aneh. Tentu saja, keajaiban sudah terjadi. Luka ekor rubah ini sudah sembuh. Pat membawa Dion ke tempat kerjanya. Dion melihat gambar ayahnya, di hatinya agak menyedihkan. Ketika lewat sebuah kamar yang rahasia, Dion mau masuk. Tapi itulah kamar penelitian yang rahasia. Bahkan Pat juga tidak bisa masuk, harus ada kartu baru bisa buka pintu. Dion menggunakan kekuatannya untuk mencuri kartu itu. Dan mematikan kamera. Masuk ke kamar ini, mereka menemukan di sini ada banyak binatang dari Iceland. Apalagi orang yang sudah pernah ke Iceland, semua mereka dilacak secara ketat oleh PT. Pat tidak bisa paham. Ekor rubah yang tadi Dion membantu senang sekali. Tepat saat itu, bel darurat berbunyi. Kemudian ada suara dari satpam yang sedang membuka pintu. Pat bingung dan tidak tahu melakukan apa. Tapi Dion dengan tenang sudah mematikan semua sumber listrik. La estructura organizativa formalizada se centra en los roles y puestos en lugar de las personas en los puestos. Ketika di rumah, Pat bercerita tentang semua hal yang terjadi di kamar penelitian. Pat tidak tahu kenapa PT menangkap semua binatang dari Iceland untuk meneliti. Tiba-tiba, Nicole ingat kembali kata wanita itu. Dia dan Mark berkekuatan setelah pulang dari Iceland. Pat juga mulai ingat kembali hal-hal di sana. Saat ini, Pat bertugas mengawasi semua dari tenda. Sedangkan Mark, dia menikmati pandangan di luar. Masih ada banyak turis lagi di sana. Ketika mereka sedang menikmati pemandangan ini, sebuah bintang meteor lewat. Lebih terkejut yaitu bintang itu sudah meledak di atas mereka. Percikan cahaya itu jatuh ke tanah. Saat kembali ke kamar, Mark sudah bersadar kekuatan dirinya. Tangan Mark kadang-kadang hilang. Mark terkejut tidak tahu harus bagaimana. Karena tidak melihat tangan jadi dia tidak bisa mengemudi lalu sudah menabrak tiang. Setelah itu, Mark baru ingat mobil masih ada rem. Selain hal itu, ada yang lebih aneh lagi. Mark lupa pesta ulang tahun anaknya, tampaknya tidak bisa datang dengan tepat waktu. Tiba-tiba, Mark bergerak ke pesta itu segera. Jaraknya puluhan kilometer. Kenyataan ini terlalu aneh. Mark baru meneliti tentang fenomena kekuatan yang luar biasa. Mark menemukan kabar yang terkait dengan Iceland. Dan ada seorang juga bilang dia milik kekuatan itu. Itulah wanita itu. Setelah berbicara, mereka menemukan bahwa mereka berada di Iceland di waktu yang sama. Tampaknya, bintang jatuh itu sudah memberikan semua orang kekuatan ini. Selain mereka, orang yang lain juga milik kekuatan. Tapi mereka sudah hilang secara aneh. Ketika mereka masih belum paham tentang hal ini, tiba-tiba awan hitam muncul. Cuaca berubah segera. Badai datang dengan cepat. Di hujan itu, tiba-tiba satu roh muncul.
Ketika mereka mau maju untuk melihat lebih jelas, ada sebuah petir yang lewat. Mungkin petir ini tidak mau mereka mendekati roh itu.